14 juta ya. Iya. 14 juta keuntungan dalam 21 hari. Gila. Ya kan? Ini hanya malam saja kerjanya ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Luar biasa. Masih bersama dengan channel Sastrowanto yang selalu akan menginspirasi memasuk alam mimpi Anda semuanya. Baik teman-teman semuanya, pada malam hari ini kita menghadirkan satu narasumber yang mana masih di sekitar tentang kuliner. Kuliner lagi nih mas, kuliner ya. Bagaimana pada malam hari ini saya menghadirkan salah satu pengusaha kuliner yang mana ini jualannya itu di pasar-pasar malam. Tidak mangkal seperti jualan yang lain ya. Selamat malam Mas Gito. Selamat malam. Iya, sangat luar biasa sekali. Beliau adalah salah satu pengusaha yang mampu mengembangkan usahanya di pasar malam. Pasar malam ini pasar malam keliling. Misalnya Khusus malam nih ya, pasarnya. khusus malam ya. Khusus malam. Yang mana itu dari kabupaten ke kabupaten yang lain ya. Iya. Iya. Namun sebelum kita melangkah lebih lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng serta komen. Karena video-video kami ada banyak sekali memberikan inspirasi dan Anda bisa bertanya atau memberikan saran dan kritik, nanti kita langsung akan tanggapi. Dan yang terpenting sebelum kita ngobrol lebih lama, maka ini saya harus mengucapkan terima kasih kepada Mbak Yani yang telah memberikan hidangan yang sangat luar biasa sekali. Ini teman-teman bukan kelapa biasa, artinya kelapa ini adalah kelapa murni, tetapi sudah dimodifikasi. Siapa yang memodifikasi? Yaitu Pondok Ilalang yang diasuh oleh Mbak Yani, Triyani ya. Ini lihat di sini di dalam itu adalah jelly ya. Jadi air kelapa ini dicampur dengan jelly sehingga membuat jelly. Kemudian di dalamnya selain kelapa ini yang di dalam itu dikerok kemudian diaduk, tetapi juga dikasih buah-buahan seperti mangga dan buah-buahan yang lain. Ini tentunya cukup nikmat bagi Anda yang ingin memesan dan juga ingin merasakan produk dari Pondok Ilalang ini, yaitu kelapa jelly. Silakan bisa langsung hadir ke sini. Sebentar, mohon maaf saya cicipi dulu ya. Karena ini hidangan. Ini beliau-beliau ada juga di belakang ya. Karena mejanya nggak kuat. Mas. Saya kan mewakili nasib ini orang yang melihat video ini. Ya. Luar biasa kayaknya. Enak sekali. Luar biasa enak. Ini baru hari ini kah? Yo. Baru hari ini buat kah? Wah, luar biasa. Baru hari ini buat. Ini perdana. Besok hari kalau ada yang pesan itu berarti Anda perdana juga. Luar biasa. Saya nggak boleh nyicipi. Nasibnya sama. Nasibnya sama. Ada penasaran gitu kan. Oke. Baik teman-teman semuanya. Aduh, nikmatnya. Jadi di lidah itu sudah nikmat sekali. Masuk ke tenggorokan. Ke tenggorokan itu rasanya ada tantangan tersendiri, dan ketika di perut nyaman. Karena ini semuanya alami. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Yaitu kita kenalkan salah satu pengusaha sukses di kuliner, yaitu di pasar malam. Siapa dia? Adalah Mas Gito. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Luar biasa sekali. Anda saya undang di sini agar supaya bisa menginspirasi banyak orang di sana. Mas Gito, sampean asalnya dari mana? Dari Kebumen. Kebumen. Iya. Tepatnya Kebumen. Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Desanya? Desanya Waluyorjo. Waluyorjo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah ya. Iya. Sangat luar biasa sekali. Lagi-lagi orang ngapak, jadi ngapak juga ya. Ngapak. Nek orang ngapak, kepenak. orang kepenak. Orang ngapak, orang kepenak. Salam ngapak bagi orang ngapak. Ini salah satu bahasa Jawa yang yang menarik ya. Dilihat kan dari ngapaknya itu. Ya, baik. Dari sana ya, Mas Gito. Mas Gito hadir di kuliner ini sudah lama? Tahun masuk
dari Jawa ke sini tahun 2011. 2011 ya. Tahun 2011 dari Jawa ke sini dan berusaha di sini. Nah, sebelum masuk ke Kaltim ini, pengalaman kerja sebelum menjadi pengusaha ini, sampean di mana saja pengalamannya? Pengalamannya merantaunya sudah sampai ke Jawa Barat, Jawa Barat, Sumatera, luar biasa. Malaysia. Luar negeri. Jadi TKI ternyata ya, pernah menjadi TKI. Wah, TKI ini luar biasa karena kalau kita lihat, kita dengar cerita katanya penghasilannya cukup besar di luar negeri. Apakah betul itu? Bagaimana dibandingkan ketika Anda menjadi TKI dan sekarang menjadi pengusaha di negeri sendiri? Kalau jadi TKI dulu kan impiannya kan gajinya besar. Impiannya gajinya besar ya, betul. Tapi ternyata sampai di sana meleset. Sama aslinya. Jadi awalnya itu mempunyai mimpi yang besar, pingin cepat kaya, akhirnya daftar jadi TKI. Ternyata begitu sampai tujuan itu meleset ya, jauh dari impian. Memang ada peribahasa gimana? Sebaik-baiknya hujan hujan emas ya. Ya. Negeri orang, mending hujan batu di negeri sendiri. Ya, begitu ya. Luar biasa. Mari kita hujan-hujanan. Ya, daripada hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Ini sudah terbukti. Salah satunya adalah Mas Gito sudah membuktikan bahwasannya ternyata lebih enak berusaha dan juga mencari rezeki di negeri sendiri daripada di negeri orang ya, tentunya. Baik, Mas Gito. Yang sampean geluti di bidang kuliner ini apa? Macam-macam, Pak. Mau macam-macam banyak ya? Kalau di pasar malam kan jualannya martabak. Oh, ada martabak. Sama kentang spiral. Kentang spiral. Oh, kentang yang muter-muter ditusuk itu ya, spiral. Udah pernah makan? Belum ya? Besok buatkan. Banyak di pasar malam. Contohnya. Ini, ya, sama karena sosis itu sosis jumbo yang jumbo. Dibakar atau direbus? Dibakar. Oh, dibakar itu ya. Terus kemudian Pentol jumbo. pentol jumbo ya. Pentol jumbo ini buat sendiri atau Buat sendiri pentol. buat sendiri ya? Wah, luar biasa. Adalah apa lagi? Itu. Itu saja ya jenis itu. Nah, sebelum ke kuliner, pertama kali ke Kalimantan ini langsung ke kuliner, ada kegiatan yang lain? Enggak. Waktu pertama kali datang di sini bertani kita. Bertani ya? Bertani. Jadi teman-teman pertama datang ke sini itu bertani ya. Bertani Kemudian selama 3 bulan. 3 bulan itu yang ditanam apa aja? Semangka, timun, timun, sama kacang panjang. kacang panjang ya. Itu berhasil ya? Berhasil luar biasa ya bertani di sini karena lahannya kan cukup banyak ya. Dan lahan itu kan tidak perlu nyewa di sini ya. Iya, lahan tidak perlu nyewa. Jadi teman-teman yang masih nganggur, pingin bertani, pingin lahannya luas, bebas, silakan ke Kalimantan sini. Masih banyak lahan. Asal Anda telaten, maka banyak orang yang akan meminjamkan tempatnya untuk Anda bertani. Begitu ya. Nah, kenapa kok pindah dari tani ke kuliner ini? Masalahnya setelah 1 kali panen, itu kendalanya sama air di sini, susah air. Oh, kendalanya sama air ya. Jadi susah air. Susah. Karena jauh dari sungai. Kebetulan mungkin memilih yang di gunung itu ya. Karena memilih Jauh di dari gunung. sungai. Jauh dari sungai. Tapi memang lahan lebih subur di permukaan yang lebih tinggi daripada yang di rawa, yang dekat air. Karena asamnya sangat tinggi di sini ya. Tapi cuman kendalanya air. Tidak mencoba untuk buat sumur? Udah pernah dicoba sampai 25 meter masuk ke dalam itu pakai pompa air itu. Oh, pakai pompa air. Nggak tembus ya? Tembus. Nah, ini kendalanya ya. Ya. Jadi ini juga salah satu kendala yang mungkin bisa didengar oleh pemerintah. Ya, bagaimana supaya agar petani di sini itu bisa terfasilitasi ya. Sebenarnya kan mudah saja kalau pemerintah itu berusaha ya, memberi bantuan. Saya yakin itu walaupun 50 meter akan tembus ke air. Dan itu air itu bisa digunakan untuk bertani ya. Begitu ya. Kalau melihat kekuatan yang dimiliki pemerintah, semestinya gitu kan, infrastruktur yang dibutuhkan oleh komunitas itu pasti bisa dipenuhi. Pasti ya, tentunya ya. Tinggal perhatiannya aja kan. Ya, ini tinggal perhatiannya, semoga nanti ini didengar dan petani banyak yang diberi fasilitas ya, dibantu fasilitas agar bisa bertani dengan baik begitu. Nah, kemudian setelah itu pindah ke kuliner ya. Nah, pertama kali jualan
Coba. Pertama kali jualan dulu pas kan ada pasar malam, pasar sore lah. Iya, pasar Sebelum- sore. Ya, teman-teman di sini ada pasar sore juga yang mana setiap hari berpindah-pindah dari desa satu ke desa yang lain setiap hari itu. Ya, Pasar terus sore melihat orang jualan terang bulan kok ramai betul. Nah, ya. itu terinspirasi dari situ kan. Ya. Pengen mencoba karena udah dulu tahun 98 pernah jualan terang bulan di Sumatera, Oh, di Lampung. Sumatera, Lampung. Pernah juga ya. Nah, terus mencoba di sini kan. Mhm. Pertama kali jualan masuk pasar sore itu Iya. bawa sedikit, Mhm. tapi ternyata lumayan itu untungnya. Hasilnya pertama itu berapa dulu? Pertama kali. Pertama kali jualan hasilnya paling 100.000, 100.000 ya. 150.000. 150.000. Masih kotor. Jadi keuntungan Kotor, itu masih hasil penjualan ya? masih kotor itu ya. Kotor. Artinya paling tidak 50.000 aja ya. Iya. Itu pun sudah kelihatan besar ya. Iya. Ya, karena dibandingkan dengan pendapatan di Jawa ya. Iya. Nah, ternyata ini lebih besar. Kemudian Nah, setelah itu kan dijalanin selama 3 tahun. ya 3 tahun prosesnya, teman. Selama 3 sahabat, 3 tahun. Terus ada pengalaman lagi kan? Iya. Ada pasar expo. Ada expo hari oh, jadi. pas hari jadi ya. Jadi ada pasar malam yang besar yang ketika ada ulang tahun kabupaten ataupun acara lain yang menghadirkan artis-artis itu pasar malam itu ya. Ya, terus Ternyata kok lihat orang jualan tuh ramai betul ya. Mencobalah dari situ jualan kuliner yang ada di expo itu kan. Iya. Seperti kentang spiral Spiral ya. sama martabak sama sosis jumbo. Sosis jumbo ya. Terus ya, Dan itu lumayan menghasilkan ya. itu ternyata hasilnya lebih bagus daripada yang Tadi. sebelumnya. Ya, omsetnya kalau satu malam itu berapa? Itu malam kalau tergantung Situasi. situasi. Kalau nya Bagus. expo kan hitungannya lebih ramai kan pengunjungnya. Betul. Pengunjungnya banyak memang. Di sini banyak sekali karena hiburan masih jarang. Itu omsetnya kalau malam minggu bisa nyampe 1 juta lah. 1 juta bayangkan. Kalau malam minggu itu 1 juta mas. 1 juta itu bukan sedikit loh ya. Ini hitungan hari loh. Cuman satu malam itu. Hampir Bisa seminggu. itu waktu. Nolnya hampir seminggu. Nah ya, iya betul. Iya, hampir seminggu ya. Nah, ini apa namanya? Keuntungan bersih paling tidak kan bisa sampai 300 atau 400 ya mungkin ya. Iya. Bahkan mungkin lebih ya, minimal lah segitu ya. 300 dalam satu malam. Bayangkan. Kalau kita kalikan sekian malam itu tentunya banyak. Dan dari itu akhirnya terinspirasi ya. Iya, terus kita ikut pasar malam keliling itunya sekarang. Ikut pasar malam Tongedan lah yang Ya, berpindah-pindah itu ya. pindah dari kota yang satu ke kota yang lain. Itu gimana? Ikut organisasinya atau mendaftar jadi anggota atau tidak? Atau Organisasi itu. oh, ikut anggota organisasi. pasar malam. Oh, ikut anggota pasar malam ya. Itu Pedagang. memang ada ya anggotanya sendiri ya. Jadi teman-teman pedagang-pedagang di pasar malam Expo itu mempunyai organisasi. Artinya mereka itu bukan pedagang yang dalam rangka saja ya, tapi ada pedagang yang tetap, yang setia kemanapun pasar malam itu pergi maka akan ikut begitu ya. Nah, itu berpindah-pindah biasanya satu acara itu berapa hari? 21 hari. 21 hari ya? Satu kali acara itu? Kali acara. Oh panjang juga ya, 21 hari sekali acara itu. 21 hari. Nah artinya dari 30 hari itu diambil 20 hari, 21 hari yang mana setiap satu harinya itu keuntungan minimal sekitar 300.000 ya. Itu per lapak. Sekitar 300.000 ya. Ya itu tinggal ngalikan. Ini kan fantastis sebenarnya. Berarti berapa mas kalau kita hitung-hitung? 100.020 ya sekitar 6 ya. Sekitar 6 sampai 7 lah ya. 60. 6 juta. 6 juta. Ya. 6 juta kah? Iya. 6 juta ya? 6 juta. 6 juta. Itu kalau minimal ya, penghasilan minimal. Minimal. Itu 6 juta ya dalam 21 hari ya. Dan sampai ke hari ke-30-nya itu diambil untuk istirahat biasanya, persiapan pindahan ya. Kemudian akan mulai dari bulan yang berikutnya lah, istilahnya hitungan yang berikutnya. Kalau sekarang
omsetnya sudah berapa? Kalau dulu kan sekitar keuntungan 300 lah. Kalau sekarang kalau itu enggak, Kalau suasana lagi bagus. kalau suasana lagi bagus ya bisa sampai 2 juta Sampai bisa 2 juta. Ini kotor atau bersih? kotor. Kotor ya. Artinya dalam satu hari itu berarti sekitar 700-800 lah keuntungan bersih ya. Sekitar. 700 sampai 800. Anggap aja 700 ya. 700 satu malam. 700 satu malam. Kali 21 hari berapa Mas? Sampai yang Peter ngitung. 7 kali 2 ya 14 ya. 14 ya. Berarti Iya, 14 juta 14 ada. juta ya. Iya. 14 juta keuntungan dalam 21 hari. Gila. Ya kan? Ini hanya malam saja kerjanya ya. Teman-teman yang S1 Ya, pusing juga kelihatannya. yang S1, S2 saja itu pusing menghasilkan uang segitu banyak. Kalau begitu, minum dulu. Silakan minum. Silakan. Ini sangat menarik sekali. Ternyata banyak sekali usaha-usaha yang bisa kita geluti dengan ya, baik ya. Dan ini masih kurang dilirik oleh teman-teman, oleh orang masyarakat Indonesia tentunya. Oke, sebelum kita lanjutkan kendala sekarang. Tentunya kan tidak semudah itu ya. Kendala-kendalanya di dalam lapangan itu apa saja? Kendalanya ya namanya pasar malam kan, kendalanya kalau pas hujan. Hujan ya. Hujan itu pasti pengunjung kan nggak datang. Iya, ini kendalanya ya hujan. Ya. Oke, terus kendala yang lain ada nggak? Kayaknya kurang ya. yang Kendala yang paling utama itu adalah hujan saja, ya, hujan saja. Asal mereka bawa pawang hujan selesai. Ya. Makanya biasanya ini di musim-musim hujan maka jarang menyelenggarakan pasar malam. Nah, kalau misalnya pasar malam ini pas libur, misalnya musim hujan itu sampean gimana? Mangkal atau tetap berlibur? cari pelarian mangkal. Mangkal ya. Jadi pas libur itu mangkal, cari pelarian ya, supaya tetap eksis dan tidak kehilangan mata pencarian ya. Ya luar biasa. Berbicara tentang pasar malam, Mas. Ini ternyata kita kan lihat di pasar malam itu banyak pedagang yang mana itu kadang kita melihatnya sepele. Jualan kentang goreng, jualan pentol bakar itu lah. Kita kan menganggap itu hal sepele. Tetapi ternyata ketika kita tanya lebih lanjut, ternyata memukau sekali. Ya? Ternyata keuntungannya cukup sangat besar sekali. Dan ini kan tidak terbaca atau tidak dilirik oleh masyarakat yang lain yang belum tahu gitu loh. Kalau melihat karakter pasar malam kan agak berbeda dengan pasar umum ya. Ya, kalau pasar siang lah ya. Pasar siang itu kan ya menyediakan kebutuhan keluarga rata-rata kan. Jadi segala macam. Walaupun pasar malam ada, tapi pasar malam juga menyediakan hiburan segala macam itu ada di pasar malam. Makanan yang tidak ada dijual secara kadang-kadang makanannya dijual di resto-resto menengah gitu kan. Kadang dikemas dengan murah di pasar malam gitu loh kan. Jadi memang variasi produknya lebih beraneka ragam gitu loh di pasar malam. Dan menurut saya ini salah satu jenis kekuatan ekonomi juga gitu loh. Dengan bagaimana menghadirkan produk di waktu yang dulu nggak dibilang ekonomis gitu loh. Iya. Malam kan dulu kan bukan waktu ekonomis. Gitu kan? Malam itu kan waktu istirahat. Bukan waktu ekonomi. Diam gitu. ya. Sekarang kita memperpanjang menjadi waktu ekonomis kan, memperpanjang kan. Dan sebenarnya ini bisa menarik memanfaatkan waktu panjang, ataukah juga nanti bisa diperpanjang lagi bagaimana mengakses yang tadi kan ini kan mengantarkan produk secara langsung. Tapi bagaimana tantangannya juga nanti ke depan pemerintah tidak mengantarkan produk secara langsung tapi pakai kemasan misalnya kan. Bisa mengakses ke daerah-daerah. Jadi mungkin aja Mas Gito nanti punya impian bagaimana membuat produk kentang gulir tadi kan dikemas tapi nggak lewat pasar malam tapi udah langsung pakai kemasan segala macam. Itu bisa juga peningkatan yang selanjutnya gitu ya. Betul. Luar biasa. Nah, dengar saya dari teman-teman yang lain bahwasanya sampean sekarang punya beberapa anak buah ya. Artinya cabang outlet yang lain itu. Ada berapa?
Dua. Ada dua ya, ada dua outlet yang berbeda ya. Jadi sudah berkembang di dalam satu pasar malam itu berarti ada tiga, satu dikelola oleh sendiri, yang dua dikelola oleh orang lain. Artinya ini kan sangat luar biasa peningkatan ya. Tadi kalau kita hitung satu pendapatannya segitu, apalagi sudah mempunyai cabang yang lain, itu pasti lebih besar. Nah, peluang inilah yang jarang dibaca oleh teman-teman semuanya, yang ini sangat luar biasa sebenarnya. Artinya ruang pasar malam itu masih luas. Masih luas sekali ya. Masih luas. Masih luas. Apalagi dengan kan kadang satu waktu itu hampir banyak yang menyelenggarakan itu. Artinya pasar masih luas. Misalnya 1 bulan ini Mas. 1 bulan itu biasanya kan lebih dari 1 kabupaten yang ada acara itu ya. Iya. Ada ya. Artinya kita tinggal memilih yang mana itu ya. Nah, ini kan juga peluang ya bagi rekan-rekan semua yang masih belum mempunyai usaha ya, bisa ini dilirik sebagai jalur alternatif yang mungkin bisa menghantar Anda ke dalam kesuksesan begitu. Nah, peningkatan dulu jualannya ketika keliling itu menggunakan sepeda ya. Sepeda motor ya pertama kali, kemudian menggunakan rombong ya, menggunakan sepeda dan rombong di belakang. Sementara sekarang sudah berbeda. Sekarang sudah menggunakan mobil ya, sudah menggunakan mobil sendiri. Artinya sudah punya mobil, dan ketika ke pasar atau mengangkut bawaan ini pasti akan lebih banyak ya, lebih banyak bisa membawa gitu kan. Kalau itu pasar malam jauh dari kota, belanja itu bisa langsung dan disimpan di sana ya, di mobil. Biasanya kalau misalnya kayak daging ya sosis dan sebagainya, itu kan perlu pendingin. Itu ada tempatnya. Sudah ada freezernya ya. Artinya ini kan sangat mudah. Artinya ini dagangnya sebenarnya sudah modern sekali ya. Sudah modern ya. Iya, sudah punya mobil sendiri, sudah artinya sangat mudah sekali akses menuju ke pasar dengan membawa barang yang lebih banyak. Kemudian juga sudah mempunyai rumah sendiri di sini ya Mas ya. Alhamdulillah ternyata sudah juga mempunyai rumah, walaupun belum lama merantau, tetapi alhamdulillah sudah mempunyai rumah sendiri. Ini sangat luar biasa dan menginspirasi sekali. Baik. Ada angan-angan ke depan lagi? Pingin nggak mengembangkan lebih jauh lagi atau mandek di sini sampean? Angan-angannya kepengen mempunyai pasar malam sendiri. Oh, ini luar biasa ya. Ini jarang dipikirkan oleh pedagang yang lain mungkin. Pingin mengelola pasar malam sendiri ya. Pingin ini bisa terjadi ya Mas ya? Bisa saja, tinggal semangatnya Mas Gito. Sangat luar biasa sekali. Ya, semoga kawan-kawan semuanya nanti Mas Gito bisa meraih cita-citanya yang sekarang perkembangannya sangat pesat sekali, tapi masih semangat mengimpikan yang lebih lagi, yaitu ke depan ingin punya pengelola untuk pasar malam sendiri ya. Artinya tidak ikut orang, tetapi bisa punya sendiri dan mempunyai anak buah semuanya, pasti anak buahnya nantinya ya kan. Ini omsetnya juga cukup sangat banyak sekali. Baik, terima kasih Mas Gito, terima kasih Mas Mehmet, teman-teman semuanya. Ternyata masih banyak peluang-peluang kita untuk mencari nafkah bagi kita semuanya. Peluang usaha juga masih sangat banyak sekali. Hanya kadang kita tertutupi oleh mimpi-mimpi yang terlalu tinggi, sehingga ada kenyataan di dekat kita yang sederhana tetapi memukau, tidak sempat kita lirik dan kita tidak memahaminya. Kawan-kawan semuanya, jangan sampai kita tertutupi oleh mimpi-mimpi yang terlalu tinggi, tapi mari mulai dari sekarang kita sadari ternyata masih banyak peluang untuk meraih rezeki, yaitu menjadi seorang pengusaha seperti yang sudah dilakukan oleh Mas Gito dan tamu-tamu saya sebelumnya. Luar biasa, dan kami akan tetap hadir di mimpi-mimpi Anda. Sekian.